Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, renungan kita yang berjudul Roh Kudus yang memberi kekuatan. Firman Tuhan terambil Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, melalui ayat di atas, mari kita lihat ada apa sih di dalam ayat ini, maksud ayat ini. Pada waktu itu, selesai Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengadakan mujizat pada saat ibadah di Bait Allah, di mana yang disebut Serambi Salomo. Dan peristiwa itu menimbulkan kerumunan orang banyak melihat kejadian itu, sehingga melalui kejadian yang dahsyat itu, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memanfaatkan kondisi itu, di mana kondisi orang berkumpul banyak menyaksikan kejadian itu untuk memberitakan kebenaran Kristus. Sekalian, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ingin menyadarkan pikiran-pikiran yang salah dulunya. Mereka salah mengenal Yesus, sehingga pada hari itu terjadi pertobatan besar-besaran. Sekitar 2000 jiwa orang Yahudi bertobat di dalam Kristus. Nah, sehingga terjadilah penambahan jiwa. Mungkin total kira-kira yang bertobat pada waktu itu 5000 orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dengan demikian, banyak jiwa bertobat. Datanglah para pemimpin-pemimpin kepala imam Yahudi, dan mereka mengecam Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Lalu mereka ditangkap dan diadili dengan kondisi dan situasi yang seperti itu. Apa yang membuat mereka tetap setia dan taat memberitakan firman Tuhan? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menegur imam-imam Farisi itu, dan dengan berani mereka mengakui apa yang telah mereka lakukan dan memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang yang menangkap mereka. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 12. Di sana Bapak Ibu Saudara boleh baca. Ini semua karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa sebelum Yesus naik ke surga. Roh Kudus yang memberikan keberanian sehingga mereka tetap memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil meskipun resikonya besar, bahkan membahayakan nyawa mereka. Jadi, sekarang dari penjelasan ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita sungguh memiliki cukup keberanian sama seperti Rasul Petrus dan Yohanes? Jika kita sedang dalam keadaan bahaya, apalagi hal itu bisa menghilangkan nyawa kita. Saya pikir jika hanya mengandalkan kemampuan manusia kita, pasti kita tidak mampu melakukan itu. Tetapi karena Roh Kudus atau Allah itu sendiri yang memberikan kemampuan dan keberanian kepada setiap kita, sama seperti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka mampu bertahan dalam kebenaran karena kekuatan dari Allah itu sendiri. Sekarang, apa yang Yesus inginkan dalam diri kita melalui penjelasan di atas? Kita merupakan orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Oleh sebab itu, Kristus juga mau supaya kita menjadi saksinya, memberitakan tentang Dia. Kristus juga mau supaya kita sebagai orang percaya harus berani mengakui Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Sekalipun dalam kondisi yang mungkin tidak baik karena Roh Kudus yang memimpin kita. Sekalipun kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik, yang mungkin membahayakan nyawa kita, tetapi Allah sudah berjanji bahwa Dia menuntun kita, Dia
menjaga kita, Dia yang memberi kekuatan kepada kita, dan Dia yang menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi selagi kita masih ada di dunia ini, kebenaran itu sangat penting untuk kita beritakan. Jadi hendaknya kita terus menjadi suratnya Kristus, dan surat itu harus dibaca oleh orang supaya Injil semakin diperluas di dunia ini. Dan renungan kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Amin.